Bukankah seharusnya kita sanggup menjinakkan lidah kita sendiri? Dengan saksama dan sabar, sebaiknya kita berusaha mempertimbangkan dahulu setiap kata yang akan diucapkan dan setiap diksi yang akan dituliskan. Selayaknya kita pikirkan semua itu dengan akal budi, hikmat, sebelum melepaskannya ke alam bebas yang maha luas ini. Halo kawan, salam dari studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Wisata Batu, Jawa Timur. Kita jumpa lagi dalam acara On The Way in the Journey of Faith. Pada edisi ini saya, Freddy Magetan, akan membawakan sebuah refleksi dengan judul Lidah dan Hikmat. Dan di akhir acara ini akan saya sajikan sebuah lagu yang berjudul Jangan Kamu Khawatir, dipersembahkan oleh Maranatha Indonesia Official, disampaikan oleh Yehuda Singers. Anda bisa menikmati sepenuhnya lagu ini di YouTube. Kawan, para pengajar dan penasehat, para pengkhotbah dan orator, para jurnalis dan kolumnis, para motivator dan influencer, para narator dan informan, dan para content creators atau content writers, termasuk para pengobrol, penggosip, dan provokator. Kita semua adalah komunikator. Kita semua adalah pembawa berita. Kita selalu berada di antara sumber berita dan penerima berita. Boleh jadi sumber berita itu adalah Tuhan dan firman-Nya. Sumber berita itu adalah pihak-pihak yang mengutus kita, yang berkuasa atas kita, dan yang memerintahkan kita untuk menyampaikan berita, dan lain-lain. Dan sumber berita itu juga adalah kita sendiri yang punya keinginan kuat untuk menyampaikan suatu berita kepada orang lain, tentu saja sesuai dengan tujuan kita. Sebagai pembawa berita atau komunikator, kita memiliki peran yang amat sangat penting untuk membawa berita demi perubahan dalam kehidupan manusia. Perubahan yang diinginkan itu tentu saja bisa positif dan bisa juga negatif, tergantung motif dan tujuan kita. Tetapi kita tahu peran sebagai komunikator perubahan ini esensinya memang selalu bermaksud murni dan untuk membawa kebaikan, bukan sebaliknya. Sekalipun demikian, kita perlu berhati-hati agar dalam komunikasi itu tidak tersisip motif yang menyimpang, pemutarbalikan kebenaran, penggunaan kata-kata yang palsu, dan akhirnya dapat berakibat buruk. Peran komunikator pada dasarnya selalu ingin atau merasa punya kewajiban untuk menyatakan kebenaran dan memotivasi suatu kehidupan yang lebih baik. Apalagi seorang komunikator Kristen, bukan? Tetapi seorang komunikator bisa juga dimanfaatkan orang, atau memang ia sendiri berikhtiar untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, yang jahat, dan dia tahu itu. Misalnya, menebar kebohongan, menuduh dan menghakimi orang, mengumpat dan memfitnah orang, bahkan menghina dan menteror orang, sehingga menimbulkan semacam psychological persecution bagi orang lain. Seorang komunikator dalam komunikasinya bisa mencerahkan pikiran orang, tetapi juga bisa menggelapkannya. Seorang komunikator bisa menabur kasih dan membangkitkan kepedulian, tetapi bisa juga menanamkan kebencian dan menggairahkan sikap dan perilaku yang jahat. Ya, memang komunikator dapat berperan bukan saja untuk menghidupkan, tetapi juga melenyapkan kehidupan itu sendiri. Wah, sungguh hebat peran para komunikator ini.
Kawan, belajar dari apa yang dengan gamblang ditulis oleh Yakobus, penulis surat Yakobus dalam Alkitab Perjanjian Baru, khususnya dalam Yakobus pasal 3 ayat 1-18. Ada beberapa kata atau morfem yang selayaknya kita sadari. Kita sebagai komunikator. Misalnya kata lidah, api, perkataan, bijak, budi atau akal budi atau berbudi, hikmat, dan lain-lain. Juga ilustrasi dan metafora yang diberikan Yakobus senantiasa relevan di sepanjang zaman. Ibarat kuda yang memikul beban berat dapat diarahkan kemana saja hanya dengan menggunakan tali kekang dalam tangan seorang pengendali. Ibarat kemudi yang kecil dapat mengarahkan kapal yang besar bermuatan ribuan ton dalam kendali seorang jurumudi. Ibarat api si jago merah yang menghanguskan jutaan hektar hutan hanya dimulai dengan jilatan api yang sangat kecil. Demikianlah lidah atau mulut ini. Begitu kuatnya sehingga dapat pula menjinakkan binatang buas dan menjadi racun yang mematikan. Tapi lidah ini juga dapat memuliakan Tuhan Sang Pencipta, sekaligus mengutuk manusia ciptaan Tuhan. Sayangnya si pemilik lidah kadang kurang menyadari kehebatan lidahnya sendiri yang sanggup menciptakan keteraturan dan kehidupan yang lebih baik sekaligus mendatangkan kekacauan dan bahkan kematian. Nah, kawan, sekarang setiap orang beriman dapat menggunakan kebebasan kehendaknya untuk menggunakan lidah miliknya. Tapi untuk apakah? Syukurlah Tuhan telah memberikan kepada setiap insan beriman apa yang juga disebutkan oleh Rasul Yakobus, akal budi dan hikmat yang bersumber dari Allah. Kalau begitu, bukankah seharusnya kita sanggup menjinakkan lidah kita sendiri? Dengan saksama dan sabar, sebaiknya kita berusaha mempertimbangkan dahulu setiap kata yang akan diucapkan dan setiap diksi yang akan dituliskan. Selayaknya kita pikirkan semua itu dengan akal budi, hikmat, sebelum melepaskannya ke alam bebas yang maha luas ini. Bukankah kita telah menjadi ciptaan baru dalam Tuhan Yesus Kristus? Baca surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dan sebagai ciptaan baru di dalam kita ini ada hikmat, ada akal budi yang telah dibaharui oleh Tuhan sendiri. Berhati-hati, karena sekali kita melepaskan kata-kata kita, akan sulit pula kita menangkapnya kembali dan menggenggamnya lagi. Tapi sementara itu kehidupan orang lain sudah terlanjur disentuh oleh kata-kata kita. Memori dan benak orang sudah terlanjur terisi dengan makna dan pesan-pesan komunikasi kita. Dan entahlah apa akibatnya nanti. Kawan, ingatlah, kalau kita kehabisan kata-kata hikmat, kita masih bisa bersabar dan menunggu Tuhan memberikannya lagi, apalagi kita memintanya. Tetapi kalau kita sampai kehilangan atau ketiadaan hikmat berkata-kata, ini bisa berakibat fatal. Oke, be careful. Baiklah kawan, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Semoga apa yang disampaikan ini berguna buat Anda. Saya Freddy Magitan, undur diri untuk berjumpa lagi di acara yang sama, On the Way in the Journey of Faith.
bless you all. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Kami bawa korban puja ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban puja ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.